Kabar heboh menyebar di seluruh istana. Putri raja yang terkenal cantik dan luar biasa cerdas baru saja pulang dari menuntut ilmu di negeri jauh. Namun begitu tiba, ia langsung menantang sang ayah dengan nada percaya diri. Ayah, katanya Abu Nawas adalah orang paling cerdik di negeri ini. Aku ingin mengujinya sendiri. Raja tertawa kecil, lalu memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Begitu mendengar kabar itu, Abu Nawas segera bergegas menuju istana. Saat ia tiba di hadapan putri, sang putri menatapnya tajam sambil berkata, Abu Nawas, ajarkan aku sesuatu yang tidak berguna sama sekali. permintaan itu terdengar ringan, tapi jelas penuh jebakan. Jika dijawab sembarangan, Abu Nawas bisa dianggap menghina sang putri. Namun jika menolak, ia bisa dianggap tak sepintar yang dikabarkan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan menunduk hormat, kemudian ia berkata pelan. Baik, Yang Mulia, besok pagi aku akan datang mengajar. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa gulungan kertas besar. Putri tampak penasaran, menunggu pelajaran ajaib itu. Namun saat dibuka, isinya kosong. Putri terkejut. Apa maksudnya ini, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Itulah pelajaranku yang tak berguna. Karena siapapun yang mencari hal tak berguna, hanya akan menemukan kekosongan. Raja tertawa keras. Sedangkan sang putri menunduk malu tapi kagum. Ia sadar, Abu Nawas memang tak bisa dikalahkan oleh logika apapun. Kebijaksanaan sejati bukan tentang tahu segalanya, tapi tahu kapan harus berhenti mencari hal yang tak berguna. Di istana Baghdad, suasana sedang muram. Putri Raja Harun al-Rashid tak lagi tersenyum. Hari-harinya dipenuhi diam dan pandangan kosong. Para tabib, pelawak, dan penyair istana sudah mencoba segalanya. Tapi tak satu pun berhasil membuat sang putri tertawa. Melihat itu, sang raja mulai cemas. Ia berkata, Barang siapa bisa membuat putriku tertawa, akan kuberi hadiah emas sebanyak yang ia mau. berita itu cepat menyebar ke seluruh kota. Banyak orang mencoba peruntungan. Ada yang menari konyol, ada pula yang bercerita lucu, tapi semua gagal. Lalu datanglah Abu Nawas. Dengan pakaian sederhana, langkah santai, dan senyum penuh keyakinan, ia membawa seekor keledai tua. Keledai itu memakai sorban kebesaran, lengkap dengan jubah seperti bangsawan. Semua orang menatap heran, termasuk sang putri. Abu Nawas lalu berbisik pada keledainya, seolah sedang berbicara dengan seorang pejabat penting. Keledai itu tiba-tiba mengangguk-angguk, lalu meringkik seperti sedang menjawab. Abu Nawas menatap sang putri dan berkata, Tuan Putri, izinkan saya memperkenalkan penasihat baru kerajaan. Ia selalu berkata iya pada perintah siapapun, meski tak mengerti apa-apa. Putri menatap keledai itu lama, lalu tanpa sadar bibirnya tersenyum kecil. Abu Nawas lanjut, Ia cocok menjadi pejabat istana, sebab ia pandai berpura-pura bijak. sang putri pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa pertama setelah sekian lama. Raja Harun tersenyum lega, lalu menghadiahkan emas pada Abu Nawas sesuai janjinya. Namun Abu Nawas menolak. Tawa seorang putri lebih berharga dari emas dunia, Baginda. Raja kagum, sementara sang putri menunduk malu, tapi hatinya bahagia. Terkadang, hal yang paling berharga bukanlah harta, melainkan tawa dan kebahagiaan yang tulus dari hati. Pada suatu pagi di istana Baghdad, suasananya tiba-tiba heboh. Putri raja tidak terlihat sejak fajar. Pelayan berlarian ke dapur, pengawal sibuk mencari ke taman, ke halaman, bahkan ke kolam ikan tapi nihil. Raja pun murka. Ia berteriak memerintahkan semua orang untuk mencari sang putri atau siap-siap dihukum. Namun seperti biasa, saat semua orang sibuk panik, datanglah Abu Nawas. Dengan langkah santai, senyum tipis, dan jubah yang seperti belum disetrika, Tuanku, katanya pelan. jangan khawatir, putri tidak hilang, ia hanya sedang bersembunyi. Raja mengernyit, Bersembunyi dari siapa? Dari keramaian, tuanku. jawab Abu Nawas. Bukan dari dunia. Raja yang tadinya emosi jadi bingung, tapi ia tahu kalau Abu Nawas sudah berbicara seperti itu berarti ada akalnya. Abu Nawas lalu meminta Raja membuat pengumuman di seluruh istana. Hari ini Raja akan memilih gadis tercantik dari Baghdad di Taman Bunga. Tak butuh waktu lama, taman istana dipenuhi gadis-gadis yang ingin dipuji. Namun Abu Nawas memperhatikan satu hal. Di balik semak mawar ada sosok yang diam dan menunduk bukan ingin dilihat, tapi justru bersembunyi. Abu Nawas tersenyum. Lihat, tuanku. Gadis yang paling cantik bukan yang ingin dilihat semua orang, tapi yang takut kehilangan ketenangan. Dan benar saja yang bersembunyi itu adalah putri raja sendiri.
Ia hanya ingin menikmati pagi di taman tanpa keramaian, tanpa pelayan, tanpa formalitas. Raja pun akhirnya tertawa lega. Ia memeluk putrinya dan berterima kasih kepada Abu Nawas yang selalu bisa membaca keadaan, bahkan tanpa mencari kemana-mana. Kadang orang hilang bukan karena ingin pergi, tapi karena ingin tenang. Dan kecerdasan sejati bukan soal cepat menemukan, tapi tahu kapan harus berhenti panik dan mulai berpikir.